Ya, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara boleh siapkan lebih dahulu keluarga maupun roti dan air perjamuan. Ya, mungkin tidak harus menggunakan anggur atau sirup anggur. Kalau tidak ada, saudara bisa menggunakan air teh dan roti tawar atau yang lainnya yang melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal dan penuh kuasa, dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus kami datang menghadap hadirat-Mu, agar kiranya ada anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun pagi ini kami tidak bisa berkumpul bersama, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyatukan kami. Sekalipun kami tidak bisa bersama-sama bertemu muka untuk mengadakan perjamuan kudus, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kami. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, agar setiap kami yang menerimanya mendapatkan kekuatan baru, kemurahan dari Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan kudus, kiranya kami mendengar firman Tuhan, dan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah kasih Tuhan, sebagai dasar renungan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, saya akan membacakan buat saudara semua dari Daud, Mazmur 103, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Demikian firman Tuhan. Nah, sudah kasih Tuhan di sini dikatakan agar kita senantiasa memuji Tuhan. Jiwa dan batin. Batin itu berbicara roh. Artinya sesungguhnya ada kesatuan antara jiwa kita dan batin kita. Tubuh tentu saja akan mentaatinya. Memuji Tuhan. Dan jangan melupakan kebaikannya. Sekalipun kita kadang mengalami sengsara atau saat ini kita sedang mengalami kesulitan dan sengsara. Tapi jangan lupakan bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang lalu-lalu. Dan percayalah bahwa kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada ujian-ujian yang Dia berikan buat kita. Jika engkau sedang mengalami ujian, Tuhan izinkan suatu masalah atau kesengsaraan terjadi, percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali kehidupan Anda. Ketika Anda merasa bahwa semua di luar kendali Anda, percayalah Tuhan tidak membiarkan. Ketika dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, maka mari pagi ini kita meminta ampun dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Kita akui semua di hadapan Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kesembuhan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan obat-obatan dan tenaga medis itu menyembuhkan kita, sesungguhnya mereka hanyalah alat yang Tuhan gunakan untuk kesembuhan kita. Banyak orang yang sudah dirawat tenaga medis dan obat-obatan yang canggih pun tidak mengalami kesembuhan. Percaya bahwa kesembuhan itu datang yang dari Tuhan. Namun,
Kita perlu meminta ampun atas segala dosa-dosa kita. Sekalipun kondisi kita mungkin seperti orang yang mati sementara kita masih hidup. Artinya hidup yang tidak ada pengharapan, tapi firman Tuhan mengatakan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, sanggup membangkitkan kehidupan kita dari situasi yang tidak kita harapkan menjadi situasi yang luar biasa. Sangat mudah bagi Tuhan untuk membalikkan kondisi kita, mengalami pembalikan situasi, mengalami terobohan, sangat mudah. Lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Bagi Tuhan, karena hanya berfirman saja, maka semuanya jadi. Namun jika harapan-harapan kita itu belum terjadi, doa-doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, dan doa-doa yang murni kita itu belum dikabulkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang memproses kita. Ada maksud rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan. Ada suatu pertumbuhan, ada suatu karakter, ada suatu hubungan, ya, pemahaman tentang Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam proses hidup saudara semua. Dan pada saatnya, Ia akan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia, Tuhan, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu unik, ya, ketika dia sudah umurnya 40 tahun, ya, itu sudah sangat tua sekali, dan dia tidak bisa lagi mencari mangsa. Beberapa burung Raja Wali di usia 40 tahun itu dia mati karena tidak lagi bisa mencari mangsa. Cakarnya itu sudah melengkung, ya, berputar melengkung, sehingga kalau menangkap mangsa lepas, lalu paruhnya juga terlalu membengkok, sehingga kita mematuk mangsa pun susah. Lalu sayapnya itu sudah banyak kotoran yang menempel, lemak-lemak yang juga menempel di sana, sehingga untuk terbang itu berat. Namun ada beberapa Raja Wali yang kemudian mengambil sikap ekstrim, yaitu dia mematahkan paruhnya, mencabut kuku-kukunya, ya, mematahkan kuku-kukunya dan mencabutnya, lalu juga mencabut bulu-bulunya yang sudah tua itu. Dia mengalami kesakitan dan tinggal menyendiri di atas gunung yang tinggi. Sampai kemudian tumbuh lagi paruh yang baru, tumbuh lagi cakar yang baru, tumbuh sayap yang baru. Dia menjadi muda lagi. Inilah maka kenapa Daud mengatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru. Sekalipun usia kita mungkin ada yang sudah tua, tapi Tuhan bisa membuatnya menjadi seperti muda kembali, seperti Raja Wali. Berkat-berkatnya yang mengubahkan hidup kita, mentalitas kita, roh kita, sehingga kita mempunyai roh kepahlawanan sekalipun kita sudah dewasa. Tuhan yang mengampuni kita, dan Tuhan yang menyembuhkan kita. Apapun juga masalah kita, persoalan kita, bawa kepadanya, sebab Tuhan sanggup memahkotai kita dengan segala kebaikan dan kemurahan. Mari kita persiapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kita mau menghadap hadirat Tuhan. Sekalipun saudara di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dan anak-anakmu, namun demikian, rasa syukur dan hadirat Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, jangan menjadi berbeda daripada di gereja. Tetap memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Peganglah roti di tangan kananmu dan angkatnya kepalamu, dan cawan di tangan kiri kita. Letakkan di tengah dada kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita akan menerima roti lebih dahulu, setelah itu gantian, ya, mengikuti instruksi dari saya, kita bersama-sama akan berganti. Setelah itu kita akan minum cawan. Kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala pelanggaran kami, kesalahan kami. Kami sadar bahwa banyak sekali perkataan kami yang tidak sesuai dengan
standar kebenaran firman-Mu. Apalagi tingkah laku dan perbuatan kami yang melanggar firman-Mu, terlebih lagi melukai dan menyengsarakan orang lain. Tuhan ampuni kami, Tuhan pulihkan kami. Jika ada orang-orang yang terluka karena sikap-sikap kami, biarlah kuasa Tuhan saat ini memulihkan dan menyembuhkan. Kuasa Roh Kudus melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah roti dan anggur ini Tuhan memberkatinya, menjadi simbol kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bersama dengan kami ketika makan roti ini, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami minum darah ini, kuasa Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima perjamuan kudus. Saudara, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kepada tubuh Tuhan, kita akan menerima atau makan roti ini. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari makanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pindahkan cawan ke tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Sebelum minum, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara yang kasih Tuhan, dengan iman, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, minumlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu ini yang mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kami. Sengsaranya, wafatnya, pengorbanan di kayu salib di Kalvari tidak sia-sia. Sebab kami telah menjadi pengikut Tuhan. Dan biarlah lewat perjamuan kudus ini kami diingatkan untuk setia seperti Yesus yang setia. Ketika kami harus memikul salib kami tidak mengeluh dan menggerutu. Ketika kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, kami tidak meninggalkan iman kami. Sebab kami tahu bahwa segala penderitaan kami di dunia ini akan menghasilkan mahkota kemuliaan di surga. Ketika kami menjalani hidup kami dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan berbagai-bagai situasi yang tidak kami harapkan, yang tidak menyenangkan kami, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuatan pada kami. Dan sesungguhnya di balik semua ujian itu, Tuhan menyediakan kemuliaan. Bahkan kemuliaan kekal di surga yang tidak ada bandingannya dengan kemuliaan di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu berada yang saat ini melakukan perjamuan kudus ini. Engkau memberkati, Engkau melawatnya. Apa yang menjadi penderitaan mereka, kesusahan mereka, Tuhan tahu. Tuhan campur tangan. Segala tangisan ratapan mereka, Tuhan tampung dalam kirbat Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang berjuang dalam pekerjaan, Tuhan jadikan pekerjaannya berhasil. Yang berjuang untuk studinya, Tuhan jadikan studinya itu berhasil. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizatnya dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Biar lewat perjamuan kudus ini, kami boleh mempermuliakan Yesus
dan kami boleh bertumbuh, sehingga hidup kami pun memancarkan terang kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Perjamuan kudus kita sudah kita lakukan. Selesai. Terima kasih buat respon saudara untuk melaksanakan perjamuan kudus. Dan terima kasih juga buat pengertian saudara yang mau menerima kondisi saat ini ketika kami hamba-hamba Tuhan belum bisa secara efektif melayani saudara baik di gereja maupun kunjungan ke rumah-rumah. Namun percayalah bahwa perhatian doa kami senantiasa ditujukan kepada saudara-saudara semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Dan mari saudara kita mau mengakhiri ibadah kita ini, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan dan Tuhan Allah kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita, anugerah yang menyelamatkan dari Sang Putra yaitu Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya turun menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Perkara besar terjadi dalam kehidupan saudara semua. Semua yang percaya dengan iman katakan, amin.